warahmatullahi wabarakatuh. So today we will interview sources in the school environment about the issue that our group brought up, namely ID payment system. For more detail, enjoy your watching. Excuse me, Bu. Maaf Ibu mengganggu waktunya, boleh nggak saya izin wawancara sebentar tentang tugas saya? Boleh. What's your name? My name is Hansen Gabriel Enrique from class 11C. Hey Hansen, I'm Isman from 11B. Di sini saya dari perwakilan kelompok kelas 11B. Nama saya Hilya Fejal Mulia. Saya kelompok 2 bahasa Inggris. Di sini saya akan mewawancarai Ibu mengenai payment ID system yang dikeluarkan oleh pemerintah. Nah, sebelum saya mulai, what do you know about the payment ID system? Jadi apa yang Ibu tahu sih tentang payment ID system ini? You know about the payment ID system? Yes, I know. Saya belum tahu ya, belum tahu banyak apa itu sih payment ID. Oh baik, kalau Ibu belum tahu, saya izin untuk menjelaskan terlebih dahulu. Jadi payment ID ini merupakan program yang baru dikeluarkan oleh Bank Indonesia, yang dimana ketika kita ingin mentransaksi gitu, itu akan ada datanya yang nanti akan terlihat oleh Bank Indonesia atau perusahaan yang kita habis transaksi gitu Ibu. Jadi benar-benar data kita terperinci, bakal terlihat oleh mereka seperti itu. What is your opinion about the payment ID system? Payment ID system is about like transaction about the transaction our ID privacy is given about to our customer. Pendapat saya untuk payment ID ya cukup membantu sih ya. Untuk misalnya kayak transfer uang itu nggak masuk, jadi kan kita bisa lacak yang punya ID itunya sendiri, lebih menggampangkan. Oke baik. Untuk pertanyaan yang ketiga nih Bu, do you agree with this system? Jadi apakah Ibu setuju tentang adanya sistem ini? Karena menurut kelompok saya, kami ini kontra dengan adanya sistem ini. Tapi kalau menurut pendapat Ibu sendiri bagaimana? Untuk pendapat saya, setujunya untuk masalah jika ada kesalahan transfer, apa dia tidak transfer sebenarnya gitu, jadi bisa melacak ID orang tersebut. Tapi kalau misalnya nggak setujunya, data kitanya aman apa enggak gitu sih. Do you agree with the system? Yes. What is the reason? Dikarenakan dari payment ini kita bisa tahu data-data orang-orang yang sedang transaksi dengan kita. Berarti Ibu masih di pertengahan. Iya, karena baru tahu ya. Iya, berarti masih bingung gitu ya. Iya, Ini betul. tuh masih benar-benar aman atau enggak? Ya, oke baik. Untuk pertanyaan yang terakhir nih Bu. Jadi, if we could give suggestion to the government, what should they consider before implement the system? Jadi, menurut Ibu, apa sih yang akan Ibu berikan pendapat Ibu kepada pemerintah atau Bank Indonesia tentang adanya sistem ini? Mereka tuh lebih baik melakukan apa gitu? Saran saya untuk pemerintah yaitu memperketat sistem pembayaran ini, karena di zaman sekarang ini terdapat banyak penipuan yang dimana pembayaran ini dapat mengakses ID privasi kita dan menyebabkan kesalahgunaan yang sangat fatal. Kalau memang pemerintah mengeluarkan sistem payment ini, kita sebagai pengguna payment ini jaminannya apa? Ada jaminan keamanan kan enggak gitu. Takutnya kan data kita bisa kesebar luas kemana aja, nggak aman nggak buat kita, kan takutnya disalahgunakan untuk hal yang tidak baik gitu. Jadi kalau bisa pemerintah ada menjamin pengguna payment ID itu agar untuk keamanan itu. Thank you Hansen for your time. Yes. Baik. Thank you ya Ibu untuk atas waktunya dan juga pendapat Ibunya. Ya, baik. Terima kasih Bu. Selamat siang Pak. Mohon maaf tentang waktunya. Di sini kami dari kelompok 2, kelompok bahasa Inggris. Jadi di sini kita bakal wawancara kepada Bapak mengenai tentang sistem pembayaran ID. Jadi sistem sini saya ingin bertanya, what do you know about the
the payment ID system, atau apa yang Bapak ketahui sih tentang payment ID system ini? Nah, kalau yang ini kan payment ID system ini kan baru Bapak tahu ya. Jadi menurut saya kalau yang ini kan masih baru-baru ini dan termasuk Bapak sendiri belum tahu. Jadi ya kurang mengetahui banyak lah. Jadi secara keseluruhan Bapak belum sepenuhnya tahu nih tentang isu tentang sistem pembayaran ID ini. Oke, lalu yang kedua, what is your opinion about the payment ID system? Atau apa sih pendapat Bapak tentang sistem pembayaran ID? Karena kan biasa kita ketahui sebelum ini kan kalau menggunakan aplikasi itu kan banyak. Misalkan kita menggunakan aplikasi, kalau di bank dia kan kita bisa transaksi pembayarannya dengan menggunakan QRIS, ya kan, atau aplikasi kayak Dana, OVO segala macam. Nah, kalau ini kan termasuk agak ada masukan baru kenapa harus menggunakan ID kita gitu. Jadi pendapat Bapak itu bagaimana nantinya ketika kita menggunakan pembayaran dengan sistem ID, apakah itu akan merepotkan diri kita sendiri karena bisa mengetahui tentang kepribadian kita ataupun bisa dikatakan privasi gitu. Oke, lanjut. Do you agree with this system? Bapak setuju nggak sih sama sistem pembayaran ID ini? Nah, kalau menurut saya sih karena sudah dengan teknologi zaman sekarang itu kan dengan menggunakan QRIS sama Dana segala macam itu udah termasuk udah bagus. Tapi kalau dengan ID pribadi kemungkinan besar saya tidak setuju. Gitu. Tapi kalau misalkan tentang suatu aset kita mau kita kasih petunjuk seperti apa dengan dasar dia dari kelurahan atau apa boleh. Tapi kalau misalkan untuk dalam pembayaran ID itu menurut saya tidak cocok. Karena privasi sih ya. Oke. Lanjut untuk pertanyaan terakhir. If you could give suggestion to the government, what should they consider before implementing this system? Jadi jika Bapak bisa memberi masukan nih ke pemerintah, apa yang sebaiknya diperhatikan sebelum sistem ini? Coba sekali lagi. Kalau misalnya Bapak bisa memberi masukan nih ke pemerintah, apa sih saran Bapak sebelum seharusnya ya, tapi kan ini sudah diimplementasikan, seharusnya jadi saran Bapak seharusnya sebelum sistem ini tuh diimplementasikan atau dilaksanakan atau diluncurkan. Kalau saran saya sih mereka harus buat pemberitahuan dulu, informasi kepada masyarakat agar masyarakat tahu bagaimana ini sistem kedepannya. Jadi jangan langsung diluncurkan seperti itu gitu. Jadi kita juga tahu pandangan kedepannya seperti apa efeknya, apa hasil positif atau negatifnya gitu sih. Karena juga Bapak yang usia-usia seperti Bapak ini belum tahu, kebanyakan yang tahu umur remaja kan. Jadi kayak pembagian informasinya belum rata tapi udah tiba-tiba diimplementasikan. Terima kasih Pak atas luangan waktunya untuk menjawab pertanyaan kami. Mohon maaf jika ada salah kata atau mengganggu waktunya. Terima kasih dan selamat siang. That's all from us. Thank you for attention. More or less we apologize. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.